Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dengan saya Muhammad Hamzah pada seri Pemimpin Zaman Now. Kali ini kita akan berbicara tentang problem solving dengan subbahasan atau subtema root cause analysis. Jadi pada video ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu cara memecahkan masalah, yaitu metode root cause analysis dengan 5 whys atau 5 kata tanya mengapa. Kita lihat bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu ketemu dengan masalah. Tidak pernah kita berjumpa tanpa masalah, selalu ada masalah. Nah, setiap kali masalah muncul, atau setiap kali masalah timbul, atau kita hadapi, kita selalu muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa masalah ini bisa terjadi? Nah, pertanyaan ini kemudian memacu kita untuk menemukan jawaban atau solusinya. Seperti yang kita lihat pada diagram ini, pada gambar ini. Kalau kita ketemu masalah, kita bertanya kenapa atau apa sebabnya. Kadang-kadang kita menemukan satu jawaban. Nah, jawaban ini kemudian kita tanya lagi kenapa ini terjadi. Jadi kenapa? Karenanya ini kemudian kita tanya lagi kenapa bisa begitu. Nah, sehingga pada teori yang banyak dipelajari, kita bisa bertanya sampai di kedalaman 5. Jadi 5 kali kita bertanya kenapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian memunculkan satu rangkaian bahwa dari satu jawaban kenapa bisa muncul pertanyaan lagi mengapa, dan jawaban ini kemudian memicu pertanyaan, kemudian jawaban itu kemudian memicu pertanyaan sampai kemudian kita ketemu dengan apa yang disebut sebagai root cause atau akar penyebab suatu masalah. Sehingga kalau kita ketemu dengan satu masalah, yang kita cari adalah akarnya, akar masalahnya, bukan sebab awalnya, tetapi akar masalahnya. Kadang-kadang kita sampai ketemu dengan 5 atau 6 kali bertanya, atau bisa juga kalau kita sedikit beruntung, kita hanya sampai pada pertanyaan 2 kali. Kenapa, langsung ketemu dengan akar masalahnya. Nah, inilah satu skill problem solving dengan menggunakan analisa root cause analysis, dengan mengajukan pertanyaan 5 whys atau 5 kenapa. Keterampilan ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Mari kita lihat aspek pengembangannya. Nah, di sini kita sudah melihat satu diagram yang sedikit lebih kompleks atau lebih rumit. Jadi dari satu masalah, pada awalnya kita bisa menemukan satu sebab. Kemudian sebab ini kita urai ke bawah sehingga menemukan akar masalah. Tetapi kadang-kadang satu masalah itu memiliki 2, 3, 4, atau 5 kemungkinan sebab. Jadi ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan yang keempat. Nah, dari sini kita lihat bahwa kadang-kadang masalah itu bisa saja memiliki banyak akar atau banyak sumber atau banyak sebab. Nah, kalau kita mengembangkan skill ini di kepala kita, kalau kita ketemu dengan satu masalah yang sama atau yang berbeda, kita langsung bisa melihat beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kemudian bisa kita kembangkan. Nah, pada pengembangan tahap lanjutnya, problem solving dengan root cause analysis ini menjadi seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada beberapa gambar tambahan. Nah, pada rangkaian biru ini, pada awal ini kita ketemu dengan apa yang disebut dengan probabilitas atau kemungkinan. Mulai dari yang paling tidak mungkin atau mustahil sampai yang pasti. Jadi kalau kita bertanya, kenapa ini masalah terjadi? Oh, mungkin karena ini, mungkin karena ini, tidak mungkin karena ini. Jadi kita bikin satu range, satu rentang yang memperlihatkan kemungkinan.
dari yang paling mungkin atau pasti sampai kepada yang tidak mungkin. Nah, kalau kita lihat ke bawah ini, satu rangkaian ke bawah ini, yang kita lihat adalah sebenarnya cause effect, sebab akibat. Jadi ini menyebabkan ini menyebabkan ini menyebabkan ini, dan seterusnya sampai ke atas. Bisa juga kita katakan bahwa selain sebab akibat ada aksi, hukum aksi, reaksi. Jadi karena ada ini, aksi ini, maka terjadi reaksi ini, dan seterusnya sampai ke atas. Nah, kalau kita punya diagram seperti ini di dalam kepala kita, ketika kita berhadapan dengan satu masalah yang sama atau suatu masalah yang kurang lebih sama, maka kita sudah punya satu rangkaian solusi yang cepat. Nah, ini kalau kita lihat urutan kejadian, sequence urutan kejadian, sebab akibat atau aksi reaksi. Jadi tadi kita sudah lihat kemungkinan yang bisa terjadi, ini kemungkinan yang bisa terjadi, kemungkinan penyebab suatu masalah muncul. Kemudian kalau kita mahir dengan aspek ke bawah ini, maka kita mengetahui bahwa ada sebab akibat atau ada aksi reaksi. Nah, kalau kita lihat juga dari atas ke bawah, nah ini kita lihatnya dengan bahwa ini masa kini atau present. Kalau kita mampu mengurai yang ke bawah ini, maka kita bisa melihat kita bisa melihat masa lalu. Meskipun kita tidak melihatnya dengan mata kepala, tapi kita melihatnya dengan mata pikiran. Bahwa kalau ini terjadi, maka kemungkinan sebabnya adalah ini yang terjadi di masa lalu. Itu kalau kita melihat dari atas ke bawah. Nah, kalau kita melihat dari bawah ke atas, kita bisa memprediksi masa depan. Kita bisa memperkirakan apa yang terjadi di masa depan dengan melihat atau memiliki rangkaian urutan-urutan kejadian ini. Jadi apa yang terjadi sekarang ini bisa saja memicu kejadian-kejadian yang lain di masa depan. Nah, begitu pula sebaliknya, apa yang terjadi di masa sekarang sebenarnya adalah hasil dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kalau kita tarik garis imajiner di sini, nah, maka kita lihat bahwa masalah itu adalah fenomena, sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Nah, yang di bawah ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung, tetapi bisa kita menggunakan mata pikiran. Kalau kita pakai istilah Al-Quran, maka yang di atas ini adalah alam syahadah, alam yang nampak, observable, yang dapat diamati. Yang di bawah ini adalah alam gaib, alam yang tidak dapat diamati dengan mata kepala, tetapi kita bisa melihatnya dengan menggunakan mata pikiran. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya Muhammad Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.